Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, setiap bulan maka kita diingatkan bersama-sama untuk setiap kita dapat memiliki sikap hati yang benar dalam mengambil bagian, yaitu lewat pemberian persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus lainnya. Memberi persembahan ke gereja bukan tema yang asing bagi orang Kristen. Pemberian yang kita berikan melalui gereja merupakan salah satu wujud iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui pemberian kita ikut berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Memberi kepada Tuhan adalah salah satu tindakan penyembahan kita kepada Tuhan, yang juga menjadi pengingat bahwa kita hanya pengelola. Harta yang kita miliki bukan milik kita, namun milik Tuhan. Apa kata Alkitab tentang memberi persembahan? Mari kita simak. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah sekilas warta yang dapat kita dengar. Kiranya setiap persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus yang kita berikan menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam mengupayakan pekerjaannya di gereja Tuhan, yaitu GBI Sujuya Plaza, Tanjung Morawa. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, ya Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari bersama-sama nyanyikan bagi Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu dan karya salib-Mu.
twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, Berterima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Tuhan.
Cek. Waktu-waktu terakhir kehidupan Yesus Kristus di dunia, waktu-waktu yang berat ketika ia disiksa hingga mati di atas kayu salib. Jalan salib ini kiranya mampu mengingatkan kita akan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Jalan penderitaan yang merupakan pilihan sadar yang dijalani dengan kerelaan, meski harus menanggung sakit, malu, lapar, dan dahaga. Melalui jalan salib ini, marilah kita menyadari cinta kasih Tuhan yang teramat besar bagi kita. Ia rela datang ke dunia, disiksa, dipermalukan demi menebus dosa-dosa kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih pengorbanannya, tetapi hiduplah sebagai orang yang layak untuk dicintainya. Marilah kita saksikan drama singkat Jalan Salib.
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Eli, Eli, lama sabatani. Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Pertama, Bapak Ibu, mari kita siapkan yang terbaik. Sebelum kita memberi persembahan, kami rindu bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di sesi kedua boleh melambaikan tangannya. Kami rindu mengenal. Haleluya. Kita adalah jemaat yang setia, amin. Amin. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan Tuhan di kayu salib. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Kiranya Tuhan dimuliakan atas persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberi bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau telah mati menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu Engkau tunjukkan bagi kami Bapa. Engkau rela memikul salib bagi kami. Seharusnya kamilah yang memikul segala dosa-dosa kami. Kamilah yang harus disalib oleh karena pelanggaran kami. Tapi Engkau menunjukkan kasih-Mu yang setia. Engkau tunjukkan kasih-Mu. Engkau menyelesaikan semuanya.
Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu. Kami kembali datang kepadamu, membawa hati kami ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat karya penebusan-Mu yang sudah melayakkan kami, sehingga kami boleh masuk kembali ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan yang beribadah di sesi yang kedua ini, mari kita mati bersama dengan Tuhan. Mari kita mati bersama dengan Dia. Sama-sama dengan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Juru Selamat, hanya Engkau keselamatan kami, tidak ada yang lain. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkannya. Dan nanti layakkan kami satu hidangan bersama-Mu lewat perjamuan kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Umat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan menyelesaikan semuanya. Good Friday it's finished. Artinya Tuhan selesaikan semua. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak selesaikan. Umat Tuhan yang saya kasih, kalau kita tadi sama-sama menikmati
penampilan daripada anak-anak sekolah minggu kita yang begitu luar biasanya. Kita tahu sama-sama firman Tuhan juga mencatat jam 3 sore itu adalah waktu di mana Tuhan menyerahkan nyawanya. Dia tidak mati oleh karena pengawal-pengawal daripada Romawi. Ia tidak mati karena ditikam lambungnya, tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Umat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita kilas balik sebentar, perjalanan Paskah, itu Paskah setiap tahun dirayakan oleh umat pilihan Tuhan sejak mereka keluar dari Mesir. Do you know satu hal? Sebelum Yesus mati di kayu salib, ketika korban Paskah mau disembelih, do you know jam berapa itu? Bertahun-tahun mereka melakukannya jam 3 sore. Setiap orang melakukannya sejak mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka berjalan di padang gurun, kemudian mereka masuk negeri Kanaan. Maka yang namanya perayaan Paskah itu mereka lakukan dengan menyembelih hewan. Dan rata-rata mungkin domba. Dan mereka melakukannya jam 3 sore. Siapa yang tahu Yesus menyerahkan nyawanya juga jam 3 sore. Benarlah Yesus the Lamb of God. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan WL. Begitu pas sekali waktunya. Umat Tuhan yang saya kasihi, perjalanan salib yang sudah kita tahu semua sama-sama ceritanya. Kalau tadi anak-anak sekolah minggu juga menceritakan itu, ada 14 titik, ada 14 stasi. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak selesaikan. Sekalipun dia harus jatuh dan jatuh dan jatuh, 3 kali dia jatuh, tetapi dia menyelesaikan semuanya itu. Lewat jalan Via Dolorosa yang kita tahu, jalan penderitaan. Sampai saat ini pun jalan Via Dolorosa itu masih ada. Umat Tuhan yang saya kasihi, jalan Via Dolorosa 2026 pun masih ada. Padahal itu sudah ada sebelum tahun 33 Masehi. Kita heran ya. Kita tahu bangsa Israel banyak mengalami peperangan, tapi tidak satu pun senjata bisa menghancurkan situs-situs sejarah itu. Tidakkah engkau melihat bahwa begitu luar biasanya Tuhan ketika ia katakan it's finished, selesai, sampai sekarang pun situs sejarahnya tetap aman. Sekalipun kita tahu sekarang masa peperangan dengan Iran, tidak satu pun bisa menyentuh itu semuanya. Sebagai bukti bagi kita bahwa Tuhan itu sudah menyelesaikan semuanya. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, maka kita pun, artinya dosa-dosa kita pun Tuhan sudah selesaikan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita bersyukur Tuhan katakan udah selesai dan kita sudah melihat jalan salib. Yang mau saya sampaikan, kita bersyukur kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika sorga melihat salib, ia melihat pintu anugerah terbuka. Tapi catatan bagi kita yang di luar Tuhan, engkau tahu apa dosa yang harus engkau bayar, engkau sendiri yang harus pikul salib itu.
Umat Tuhan yang saya kasihi, jangan anggap ini perkataan yang gampang. Sebagaimana kita lihat begitu mengerikannya melebihi film The Passion of Christ. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Yesaya 53, mukanya kita tidak lihat lagi seolah-olah dia terkutuk di antara manusia. Tapi jangan salah. Kalau kita yang tidak mau salib itu, maka dosamu harus engkau bayar sendiri. Harus engkau pikul sendiri dan itu kurang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu kita umat berdosa, maka kita datang kepada Tuhan dan kita tidak akan melepaskan salib itu dari hidup kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti tampilkan slide yang kedua. Umat Tuhan yang saya kasih, ketika kita baca firman Tuhan Kejadian, kita harus ingat siapa kita. Kita adalah orang berdosa semua. Makanya ketika engkau baca Kejadian, jangan anggap dirimu siapa-siapa. Jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan karena doamu belum dijawab Tuhan. Jangan pernah engkau marah karena keadaanmu belum berubah. Jangan pernah engkau ajungkan tanganmu ke surga mengatakan, mana Tuhan janjimu. Kejadian 1 menjelaskan kita semua manusia berdosa. Jangan pernah engkau anggap siapa dirimu di hadapan Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan. Karena engkau pun, kita pun, saya pun manusia yang berdosa. Jangan pernah engkau kecewa. Saya banyak jumpa orang kecewa bukan sama manusia, sama Tuhan. Karena doanya belum dijawab. Hei, siapakah engkau? Layakkah engkau? Pada hari ini saya sengaja mematikan emosi kita semua. Hanya Tuhan yang layak, kita enggak layak. Umat Tuhan yang saya kasih, slide yang oke, bagus. Koneksi ilahi melalui salib Kristus. Satu ayat saya bacakan bagi kita semuanya. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ingat, kitalah yang jauh. Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Mereka dosa, mereka keluar. Bumi terkutuk, mereka harus bekerja dengan susah payah dan mereka tidak boleh masuk di situ lagi. Ada malaikat serafim yang menjaga taman itu, harus keluar. Dan ketika keluar, apakah manusia bisa menyelesaikan dosanya? Tidak. Adam dan Hawa tidak patuh kepada Tuhan. Kain dan Habil membunuh. Keturunan yang kelima, Lamek berzina. Apakah engkau melihat bahwa bisa manusia menyelesaikan keadaan dosanya? Tidak, bahkan dosa beranak pinak. Tapi sebagaimana seorang bapak rindu kepada anaknya, hubungan itu hancur, bukan seperti gelombang sinyal handphone, bukan seperti jembatan antara bumi dan sorga yang hancur oleh karena dosa. Dan Tuhan sendiri yang menjadi jembatannya. Itulah dia salib. Tuhan gak menyuruh orang lain, Tuhan tidak menyuruh malaikat Tuhan. Tapi dialah yang menjadi penghubung kembali antara bumi dengan sorga lewat salib Kristus. Dia mau kita yang dahulu jauh karena dosa-dosa,
kembali lagi mendekat. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tampilkan slide yang berikutnya, lompat lagi yang warna biru. Umat Tuhan yang saya kasihi, salib itu koneksi kita dengan sorga. Katakan amin. Makanya firman Tuhan jelas katakan, barang siapa tidak memikul salib tidak layak bagiku. Jangan berpikir itu hal yang gampang. Jangan berpikir itu hal yang murah. Untuk terkoneksi itu Tuhan harus mati di kayu salib dan harus mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Belum pernah kita lihat siksaan seperti itu. Jangan pernah engkau tinggalkan salibmu. Bawa itu setiap dimanapun engkau berada. Karena itu adalah koneksimu bersama dengan Tuhan. Umat Tuhan yang saya kasihi, karena waktunya terlalu buru-buru, koneksi itu bukan hanya sekedar statusmu karena sudah diampuni dosamu. Tapi statusmu itu adalah relasi. Terkadang banyak anak-anak Tuhan berhenti sampai pengampunan saja. Aku sudah diampuni, oke, sudah. Tuhan gak ingin itu. Memang Tuhan mengampuni dosamu, tetapi Tuhan pingin lebih daripada itu. Terkadang banyak kita berhenti hanya sampai pengampunan, tapi tidak mau melangkah ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhanlah, nantilah aku kerjalah. Tuhan bukan hanya mau mengampuni, tapi Dia mengundang engkau masuk. Tetapi terkadang banyak orang tidak mau masuk. Dia menganggap salib itu ya sekedar pengampunan dosa, selesai. No. Koneksi itu artinya berbicara dengan Tuhan. Salib memang satu simbol pengampunan dosa. Yang kedua adalah berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kita mau menerima pengampunan, tapi berdoa terkadang kita mikir-mikir sama Tuhan. Tuhan butuh itu, Bapak Ibu anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Koneksi itu juga berarti mendengar Tuhan. Lewat firman, lewat nyanyian. Tuhan rindu akan hal itu, tetapi kita sering terima kasih Bapa, dosaku sudah Engkau ampuni, sampai situ aja Tuhan. Tidak mau lebih daripada itu. Tapi padahal Tuhan mau yang namanya persekutuan. Tuhan mau juga berjalan bersama dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Tuhan berjalan-jalan. Hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau? Tuhan mau itu. Tetapi terkadang kita enggak mau itu. Biarlah lewat Jumat Agung ini Tuhan rindu doamu. Tuhan rindu untuk engkau mendengar firman Tuhan. Tuhan rindu berjalan bersama denganmu. Mengakhiri daripada firman Tuhan ini, kita tahu, saya pernah melayani di satu penjara. Masuk aja susah. Pakai seragam tertentu supaya gak bisa ikut tahanan ketika saya keluar. Harus menggunakan bed. Mau masuk pun jerjak besinya begitu banyak. Pintu putarnya pintu besi. Ketika kita masuk, kita lihat setiap ruangan terkunci rapi, ceteks. Karena ada penjaga, ada kunci dan menguncinya. Telelestai atau sudah selesai artinya bahwa pintu penjara sudah dibuka.
Sudah tidak dikunci lagi. Tetapi banyak orang gak mau keluar dari situ. Tidakkah Tuhan katakan sudah selesai anak-anakku, dosamu sudah selesai. Tetapi ketika berdoa seringkali kita mengatakan aku gak layak. Aku masih berdosa, padahal Tuhan bilang udah selesai. Engkau katakan aku ini orang yang gak ada apa-apanya. Hei umat Tuhan yang saya kasihi. Ingat, salib itu relasi. Bukan satu arah, dua arah. Biarlah mulai hari ini umat Tuhan, biar engkau jaga doamu. Engkau juga mendengar firman Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu akan hal itu. Tinggalkan, saya undang kita bangkit berdiri. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Umat Tuhan yang saya kasihi, ini momen Jumat Agung. Ini momen Tuhan kita mati. Apapun yang engkau matikan sekarang, keinginan dosakah, masa-masa lalukah yang tidak baik, pemberontakanmu kah? Kalau engkau lepaskan, kalau engkau matikan bersama dengan Tuhan sekarang, maka hari Minggu itu menjadi ciptaan yang baru. Mengapa terlalu banyak orang sudah pintu penjaranya dibuka, sudah terbuka selebar-lebarnya tapi tidak mau keluar? Karena manusia lamanya belum dia selesaikan. Apapun yang engkau matikan sekarang akan dibangkitkan Tuhan ketika Tuhan Yesus bangkit. Apapun yang tidak engkau selesaikan, maka itu akan menjadi monster bagimu dan akan senantiasa menghancurkan kehidupanmu sehingga engkau tidak mau keluar dari penjaramu sekalipun pintunya sudah terbuka. Umat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, ayo tutup matamu, berdoalah. Selesaikan apa yang menjadi manusia lamamu yang belum engkau selesai. Aku itu di hadapan Tuhan. Ku telah mati. Ayo umat Tuhan, berdoalah. Apapun yang engkau matikan sekarang bersama dengan Tuhan, engkau akui di hadapan Tuhan, maka engkau akan bangkit menjadi ciptaan yang baru. Tetapi apapun yang engkau sembunyikan, maka engkau tetap manusia lama. Tuhan sudah bangkit, tapi engkau masih hidup di manusia lamamu karena engkau memilih untuk tidak menyelesaikannya. Ayo umat Tuhan, selesaikan semua iri hatikah engkau, dendamkah engkau, amarahkah engkau. Selesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Selesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Dan biarlah engkau menjadi ciptaan yang baru. Tuhan yang saya kasih, roti dan anggur ini sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya.
Kalau ada yang masih kurang, selesaikan sendiri. Kalau engkau tidak sanggup, masih banyak hamba-hamba Tuhan di sini. Datang, jumpai. Aku belum selesai dengan A, aku belum selesai dengan B. Selesaikanlah itu. Kalau Tuhan katakan dia sudah selesai, maka kita semua di sini juga harus menyelesaikannya. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Mohon lambaikan tanganmu yang di depan. Oke, Pak Ginting yang di depan ini belum. Oke, ada lagi, tetap lambaikan tanganmu. Oke, kalau sudah, perjamuan kudus tidak bagi anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah. Saya undang kita bangkit berdiri dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, silakan angkat roti sebelah tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, anak-anak muda yang ada di tempat ini, bukankah roti yang ada di tangan kananmu melambangkan persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kembali kita siapkan cawan sebelah tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, anak-anak muda yang ada di tempat ini, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu ini melambangkan persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah. Mari angkat kedua belah tanganmu. Ucapkan syukur kepada yang punya tubuh. Ucapkan syukur kepada yang punya darah. Itulah darah Yesus Kristus Sang Juru Selamatmu. Katakan terima kasih Tuhan buat karya penebusanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati menebus dosa-dosaku. Ucapkanlah syukur karena oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Dan oleh darahnya segala dosa-dosamu sudah diampuni. Bersyukurlah. Katakan terima kasih, haleluya. Dibebaskan, kami dipulihkan oleh darah-Mu, dan Bapa kami akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Termulialah nama-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu pujian, syukur, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita siap memberikan persembahan bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Salibmu ku hidup, karena salibmu Ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sudah masuk dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali hanya Engkau Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kami. Tidak ada penembus yang lain di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan di bulan yang baru ini Bapa, kami juga bersama-sama membawa korban ucapan syukur ya kami ya Bapa. Biarlah kami boleh ambil bagian di dalamnya Bapa. Amplop-amplop sudah tersedia Bapa. Bagian kami adalah membawa korban ucapan syukur. Pertanda kami bersyukur buat bulan yang lalu yang sudah kami lewati. Dan kami bersyukur buat bulan yang baru ini yang akan kami jalani bersama denganmu. Terima kasih Bapa. Berkati semua umatmu, berkati pekerjaan mereka, berkati penghasilan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, biarlah keberhasilan, keberuntungan senantiasa menjadi milik umat. Terima kasih Bapak. Berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Praetno, Gembala Sinangai, Bapak Pendeta Arman Adeline. Berkati hamba-hambamu yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kini kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Mari engkau umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang akan menyertaimu mulai hari ini, esok, maka sampai selama-lamanya. Maka sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita umat dikasihi bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kebersihan ruangan ibadah kita dengan tidak meninggalkan sampah plastik perjamuan kudus. Selamat Hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.